Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyafar Alhafid dari kelas 10C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga renang. Yang pertama, pengertian renang. Salah satu cabang olahraga populer di Indonesia adalah renang. Bagi orang yang tinggal di pedesaan, olahraga ini dapat dilakukan di sungai, danau, atau pinggiran laut. Sedangkan di perkotaan, olahraga ini biasa dilakukan di kolam renang yang dibuat khusus. Nomor-nomor gaya renang yang diperlombakan meliputi renang gaya bebas, kupu-kupu, dada, dan renang gaya punggung, meliputi jarak 50 meter sampai 1.500 meter. Sejarah renang. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan sebelum manusia mengenal tulisan, temuan lukisan tentang berenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris pada tahun 1873. Hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer. Bahkan pada tahun 1869, muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang di Cihampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Perkembangan olahraga renang di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang, seperti Bandung Zembun atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang. Bandung Zembun rupanya menginspirasi terbentuknya perkumpulan serupa di tingkat yang lebih tinggi. Di Jawa Barat ada West Java Zembun yang lahir pada tahun 1918. Sementara di Jawa Timur didirikan OS Java Zembun pada tahun 1927. Berdirinya perkumpulan renang tersebut membuahkan hasil di ajang Far Eastern Games Olimpiade Timur Jauh yang diselenggarakan pada tahun 1934 di Manila, Filipina. 2 orang peloncat indah dari Hindia Belanda sukses mengukir prestasi sebagai juara pertama dan juara kedua. Teknik dasar renang. Ada banyak gaya berenang yang dikenal saat ini. Akan tetapi, sebelum mempelajari berbagai macam gaya berenang, ada beberapa teknik dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu pernapasan, mengapung, dan meluncur. Teknik pernapasan. Kemampuan napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu embuskan napas melalui hidung. Latihan pernapasan ini sebaiknya Anda lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin, sampai Anda menemukan irama sendiri. 2. Teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi telentang dan mengambang berdiri. Untuk mengapung telentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan pada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam dan tahan lalu dorong badan Anda menjauhi kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang gaya dada dan tangan seperti ayam menggepakkan sayapnya. Kemudian teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam.
Tempelkan satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini sebanyak 10 hingga 15 kali sampai Anda menemukan keseimbangan. Macam-macam gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan berbagai macam gaya, diantaranya ada gaya katak, gaya dada, dan gaya bebas, dan juga gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memraktekkan gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas sudah terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan melungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil nafas, Anda dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Sarana dan prasarana olahraga renang. Kegiatan renang baik saat Anda berlatih sebagai rekreasi maupun ketika mengikuti lomba membutuhkan beberapa peralatan sebagai berikut. 1. Pakaian renang. Pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atlet ketika berlomba. 2. Pelampung. Pelampung ada yang berbentuk papan, ada juga yang berbentuknya seperti ban. Fungsi papan pelampung adalah untuk berlatih meluncur di atas air, sedangkan pelampung berbentuk ban berguna untuk berlatih mengambang. 3. Kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata Anda agar tidak terkena air ketika berenang. Sementara itu, untuk perlombaan berenang, sarana dan prasarana yang disiapkan harus memenuhi ketentuan internasional. 4. Kolam renang. Kolam renang untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjang dan 25 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalaman kolam renang adalah 1,35 meter, mulai 1 meter pertama sampai minimal 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi balok start. Lintasan. Setiap lintasan kolam renang memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Lintasan dibatasi oleh tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan yang terbuat dari pelampung berukuran kecil yang terikat pada seutas tali. 6. Mencatat waktu. Pada perlombaan renang berskala internasional digunakan papan sentuh untuk mencatat waktu secara otomatis yang diletakkan di kedua sisi kolam renang. Perenang harus menyentuh papan yang memiliki ketebalan 1 cm tersebut ketika berbalik dan saat mencapai finish. Dan yang terakhir, balok start. Balok start adalah tempat perenang bersiap memulai pertandingan dengan ukuran 0,5 x 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 hingga 0,75 meter dari permukaan air. Bagian atas balok dilapisi bahan anti licin untuk mencegah perenang terpeleset dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 10 derajat. Selanjutnya, manfaat renang. Aktivitas berenang dapat dilakukan sebagai kegiatan rekreasi, hobi, atau olahraga. Jika dilakukan secara rutin, berenang akan memberikan banyak manfaat untuk tubuh, baik secara fisik maupun psikis. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat Anda peroleh dengan berenang. Yang pertama, menghilangkan stres. Kedua, meningkatkan stamina tubuh. Ketiga, meringankan sakit dan nyeri. Keempat, baik untuk ibu hamil. 5. Baik untuk penderita kanker payudara. 6. Mencegah obesitas. 7. Sarana bermain dan rekreasi. 8. Menghilangkan rasa takut terhadap air. 9. Menumbuhkan sikap positif. 10. Meningkatkan kemampuan sosial. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.